Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum dimulai acara, saya mohon Bapak Ibu yang masih ada di luar bisa masuk, dan masih ada bangku-bangku yang kosong atau kursi-kursi yang kosong bisa Bapak Ibu bisa maju ke depan. Ya, mungkin yang seragam Pak Eko bisa maju, Pak Eko. Ya, Ibu Ita juga. Ibu Ita itu istri saya. Tes itu. Volumenya volume. Tes. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kayaknya belum siap semua. Masih kangen-kangenan tidak? Karena kita 2 bulan tidak bertemu. Namanya keluarga Bamak, kita merasakan kebersamaan yang indah dan kesatuan seperti ini yang tentunya Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kami hendak semua berdiri, kita akan memulaikan persekutuan Bamak kita. Saya memberikan apresiasi kepada Bapak Pendeta Paringono karena yang datang lebih awal. Bapak Paringono berdoa untuk mengawali ibadah kita saat ini. Bapa di surga, kami berterima kasih kepada Engkau ya Allah karena Engkau telah mempertemukan setiap kami dalam persekutuan Bamak pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan telah menyertai setiap kami sehingga kami hadir di tempat ini untuk memuji dan nama Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, membawa kami sehingga rencana Allah terjadi dalam kehidupan kami dan nama Allah boleh kami permuliakan ya Tuhan. Acara Bamak dari saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir nanti boleh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bagi berdiri Bapak Saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini.
Sembah Tuhan.
saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila saudara bersaudara berhimpun bersama-sama. Amin. Seperti saat ini kita menyanyikan pujian ini. Oh, betapa indahnya salaman saudara. Bila saudara serima hidup dalam persatuan.
mana ada persatuan, persekutuan, di situ berkat-berkat dicurahkan. Amin. Ada satu pujian ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Ku cinta keluarga Tuhan. Keluarga Bamat adalah keluarga Tuhan. Amin. Sukacita, saudara. Sambil mungkin ada yang belum tahu lagu ini gitu ya, jadi masih pikir lagu-lagunya belum tercatat ya dia sini ya, belum ya. Ada maaf saya, mohon maaf. Lagunya enak, saudara. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Bapak. Oh benar ya. Pengurus Bamat sudah dipilih dan sebentar kita akan doakan. Kita adalah keluarga dan pujian ini lebih ke arah-arah keluarga, dan ini ada juga akan di pujian kita akan lebih disemangati dengan pujian ibu-ibu Bamat yang akan menaikkan pujian bagi Tuhan yang juga berkaitan dengan keluarga yang melayani. Mari ibu yang sudah berlatih ya. Yang sudah berlatih jangan tahu lagunya ya. Telah memberkati. Kita dengarkan pujian dari Ibu Bamat. Ya semua kita Bamat ya saudara, tapi ini yang sudah berlatih untuk dinaikkan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk semua rencana terbaik kata hidup. Terima kasih untuk semua berkat kemuliaan. Terima kasih untuk semua limpahan kasih dan anugerah.
dan selalu besar hati Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, Yesus. Kami mau melayani bersama keluarga kami sampai akhir. Kami sadar hidup kami ini milik-Mu Tuhan.
pujian yang luar biasa, dengan suaranya yang luar biasa, isinya luar biasa, dan semua itu isi-isi luar biasa lagi, semua untuk kemuliaan besar nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat senang dengan pujian ini. Kami dan seisi rumah kami melayani Tuhan. Pengennya saya nyanyiin sebelah, cuma takutnya saya sendiri tidak hafal sebelah. Ya. Tuhan berkati ibu-ibu yang sudah menaikkan pujian. Ya kayaknya nanti setelah ini masuk ke perekaman ini. Dan terdapat bisa, anak saya bisa rekam ya. Di studio ya bisa nanti di kayaknya betul. Dan berkati. Ya karena Tuhan saatnya tiba kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami akan semakin berdiri. Kita berikan bila buka mataku dan lihat wajahmu terkagum. Yeah.
Terima kasih Bapa di sorga, kami Tuhan telah jadikan keluarga yang tidak hanya sementara di dunia ini, tapi sampai kekal di rumah Bapa sorgawi. Itu sebabnya tidak salah kalau kami saling mengasihi, kami saling bergandengan tangan, kami saling peduli, karena memang kami tidak pernah terpisahkan sebagai pelayan hamba Tuhan yang selama-lamanya. Terima kasih buat puji-pujian rohani yang telah Tuhan pakai pelayan-pelayan Tuhan membawa kami masuk ke hadirat Tuhan, memberikan kami lagi hati yang penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Berkati lagi lewat firman Tuhan yang kami mau dengar untuk menjadi berkat rohani, mana yang turun dari surga, roti makanan para malaikat yang memberikan kami kekuatan dan pertumbuhan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Dalam namanya Tuhan Yesus, hamba berdoa. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau jemaat ditanya itu, saudara lalu disuruh keras suaranya. Tapi pendeta ditanya itu mesti lebih keras dari jemaat. Selamat pagi saudara-saudara. Ini baru contoh. Saya kadang-kadang juga memberitahu beberapa kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di GBT, persekutuan ojo duduk di belakang apa sih? Kecuali penuh. Ya, kenapa saudara? Karena kita tidak inginkan jemaat duduk di belakang kalau di depan masih kosong. Halo? Semua gereja begitu. Mulai dari kita, mulai dari saya selalu suka duduk di depan. Kenapa? Kalau ada tum-tuman itu yang pertama kali. Apalagi kalau tum-tumannya terbatas. Ya udah di depan dulu, belakangan ya salah, bukan begitu saudara. Kecuali tuan rumah sediakan lebih dari cukup. Saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, lalu memberi makan 5.000 orang laki dan perempuan dan anak-anak, itu khawatir yang duduk yang paling belakang dewa. Kita duman enggak saudara? Ya, yang lain sudah dikasih, sudah kenyang lalu sudah tidur. Ya 5.000 tambah 5.000 lagi perempuan, belum anak-anak, bisa 15.000 orang. Yang di depan sudah makan, sudah kenyang, sudah tidur. Yang di belakang sana kapan giliranku saudara? Ya, baik Ibu Bapak, memang jadi hamba Tuhan dituntut banyak. Tapi karena dituntut banyak, Tuhan juga sediakan banyak, juga dapat banyak. Dulu tidak ada orang suka mau jadi pendeta, karena hamba Tuhan pendeta alias pendeta ini identik dengan menderita, identik dengan sengsara, identik dengan miskin. Udah itu, kecuali orang yang terpanggil betul lalu menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Tidak ada mau karbitan jadi pendeta karena tidak ada contohnya. Tidak ada. Hamba Tuhan di mana-mana susah ceritanya, menderita dan miskin kondisinya. Saudara-saudara, tapi itulah anugerah Tuhan. Dan hari ini saya ingin balik dulu, supaya orang banyak rindu jadi hamba Tuhan. Ya, supaya orang rindu, banyak orang rindu jadi hamba Tuhan, khususnya keluarga kita. Seringkali papanya jadi pendeta, anaknya jadi pendeta. Ini repot saudara. Ya, dan anak pendetanya yang paling nakal dalam gereja. Mesti begitu. Ya kalau bapak ibu tidak, yaitu anugerah. Tapi rata-rata anak pendeta itu mesti nakal dalam gereja. Karena apa? Ini rumahnya papaku. Mau apa? Mau apa nih saudara? Mau apa? Lek jemaat telat dimarahi, anak pendeta telat di rumah bapakku. Kayak ini kan saudara. Ya, baik ibu bapak. Dulu memang begitu, tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Ada teologi atau makmuran dianggap salah. Memang Alkitab kita ini cerita banyak berita. Salah satunya memang berita berkat. Salah satunya. Tentu tidak terus cerita tentang berkat. Karena orang kalau dikhotbahi tentang salib gak mau. Cerita khotbahi menderita, aku gak suka. Gak mau. Kuno, ditinggal, gak ada apa-apanya. Coba kalau diceritain khotbah berkat, khotbah mujizat. Wah, ini baru gereja katanya. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan lihat tentang orang yang diberkati Tuhan.
Waktu Abraham Tuhan panggil, Tuhan jadikan Abraham orang yang diberkati. Punya anak Ishak, malah Alkitab menulis kian lama kian diberkati. Waktu punya cucu bernama Yakub, aku berangkat menyeberang Yordan hanya membawa 1 tongkat, tapi aku sekarang pulang dengan 2 pasukan. Saudara, dan Tuhan rindu memberkati umatnya, lebih-lebih hamba-hambanya. Ya, sehingga banyak orang lalu rindu jadi hamba Tuhan. Nah, ini khotbah seringkali agak sedikit keliru. Khotbah tentang berkat, saya mau tanya, kita sharing saja. Kalau kita khotbah tentang berkat, supaya siapa yang diberkati? Jemaat atau pendeta? Kalau saya khotbah berkat hari ini, itu supaya jemaat atau pendeta yang diberkati? Jemaat. Nestapanian dari pendeta. Supaya jemaatnya diberkati. Jemaat diberkati belum tentu ingat pendeta. Ya, belum tentu. Belum tentu orang yang diberkati lalu bawa persembahan. Enggak. Sekarang kita mau balik. Mestinya pendeta lebih diberkati ketimbang jemaat. Enggak ada yang amin, memang begitu kondisi. Tapi saya mau balik. Kenapa? Lalu pendeta yang memberitakan, pendeta yang khotbah tentang berkat lu. Ya, pendeta yang menyampaikan lu. Kok berkatnya buat kamu? Gua dulu dong. Lu iyalah. Khotbah itu kan bukan buat saudara. Khotbah itu buat saya. Khotbah buat pendeta. Khotbah bukan untuk jemaat. Karena sudah kita menikmati, alami, lalu kita bagikan kepada jemaat. Jadi saudara-saudara, jangan pesimis. Ada kabar baik. Tuhan ingin memberkati hamba-hamba Tuhan lebih dari jemaat, supaya orang rindu jadi hamba Tuhan, melihat hamba Tuhan naik dokar gitu. Ya, ada orang mau jadi pendeta dokar naiknya. Kan itu saudara. Malah ada pendeta khotbah, kalau hari ini naik sepeda, minggu tahun depan naik motor maksudnya. Kalau bulan tahun ini ke gereja pakai helm, tahun depan tidak pakai helm. Maksudnya apa? Naik mobil. Tapi padahal tidak pakai helm itu bisa jalan kaki juga. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, jangan mau kita hanya jemaat diberkati. Rugi gua, rugi dong. Rugi gua yang capek khotbah, gua yang mesti doa puasa, kita yang menyampaikannya hanya firman buat kalian untuk diberkati. Rugi. Ya, sebab itu jangan pesimis, mesti bangkit. Saya melayani Tuhan bisa berkati jemaat, mesti Tuhan bisa lebih memberkati hamba Tuhan. Masalahnya ada 2. Hari ini mau kita lihat yang pertama. Kita tanya dulu saudara. Saudara rindu diberkati Tuhan? Amen. Yang enggak amin ya, terjadilah sesuai. Kita yakin saudara rindu, karena Tuhan juga rindu memberkati kita. Tuhan juga senang memberkati kita. Saudara-saudara, ya, supaya minimal anak-anak kita ingin lihat kita bapak ibunya, lalu kemudian mau jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan keren dong. Saudara, iya, saya tadi sambil nggak pakai sepatu kets, saudara. Yang mestinya agak keren sedikit gitu. Coba pendeta ini kuno, saudara. Ya, bos kuno ngenes, gitu. Sudah ngenes apa? Nggak punya. Aduh, saudara, anak kita lihat kita nggak mau pak jadi pendeta pak. Ya, saya punya keluarga di PDD di Amurang. Saudara, dalam gereja itu melahirkan 360 pendeta. Gereja itu melahirkan 360 pendeta. Ya, saudara-saudara, ya, tersebar banyak di Kalimantan. Jadi saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita lihat yang pertama, kenapa kita mesti lebih diberkati ketimbang jemaat. Gak boleh dong, lu tak kasih tahu kok lu yang lebih hebat. Enggak, gua yang kasih tahu, aku yang memberitakan kok kamu yang nikmati guanya. Kita lebih dulu. Mari kita lihat yang pertama, Matius 13 ayat 23. Masalahnya, kenapa jemaat yang lebih diberkati? Kenapa jemaat yang lebih diberkati? Kita yang memberitakan tidak. Dan inilah masalahnya. Dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-23 berkata, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman dan mengerti, dan karena itu yang berbuah, ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali lipat. Saudara, masalahnya di sini. Kapan kita
kita berbuat, bukan seberapa banyak yang kita dengar, tapi seberapa banyak yang kita lakukan. Jadi kalau saya memberitakan diberkati Tuhan, loh kita duluan yang melakukan dong. Loh, kalau jemaat mendengar berita berkat apa mereka diberkati? Kalau mereka melakukan firman yang diberitakan oleh hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita yang pemberita lebih dulu mesti dituntut melakukan dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukankah Alkitab kita penuh berita-berita tentang yang beraneka ragam? Berita-berita, saudaraku, berita mujizat, berita berkat, berita pertolongan, berita penyertaan. Kita dulu sampai kita tidak boleh nyanyi-nyanyian itu. Kalau lain orang ditolong, lain orang ditolong. Kalau lain orang diberkati, lain orang diberkati. Kita mesti jujur. Kalau lain orang bisa Tuhan berkati, kenapa gua enggak? Iya kan? Kalau hamba Tuhan lain diberkati, kenapa gua tidak? Saudara, kita di desa atau di kota itu tidak sama karena Tuhan yang tidak berubah. Tuhan yang di kota ada orang dia, kamu di desa tapi penghasilan kota. Oh, bukan begitu saudara. Karena Tuhannya sama. Tuhan yang di kota sama dengan Tuhan yang di desa. Yang setuju katakan? Kalau Tuhan yang di kota bisa pakai dan berkati hamba-hamba Tuhan di sana, oh, apa susahnya juga Tuhan yang sama melakukan itu buat kita? Persoalannya, saudara, adakah kita melakukan yang kita ajarkan? Ini masalahnya. Banyak orang berkata setelah melihat pendeta mewah hidupnya, lalu mereka iri. Itu iri, tanda tak mampu. Saudara, oh enak yang jadi pendeta ya, naiknya model seperti itu, miliknya. Lalu disorot. Kemarin siapa namanya, Paus datang ke Indonesia, disorot jam tangannya, murahan. Kalah dong dengan pendeta-pendeta Surabaya, Jakarta juga. Disebut nama pendetanya Rolex. Sampai 800 juta. Kita cuma mengecam, lalu apalagi memberitakan yang tidak baik. Belum tentu untuk pendeta beli. Dikasih. Kita sudah menghakimi, merampok duit jemaat. Ya perpuluhan dimakan sendiri. Oh, saudara-saudara, enggak. Siapa tahu jam tangan dikasih. Coba kita mau relax sebentar. Ada yang saudara miliki yang diberkati oleh jemaat? Ada. Oh, itu duniawi. Itu pemborosan, itu merampok uangnya jemaat. Kita menghakimi padahal itu belum tentu. Lihat jemaatnya di kota kaya-kaya, berapa susah kasih jam tangan yang cuma harga 200 juta. Wah, mobil aja dikasih, saudara cuma belum tahu ya. Ini orang di PDI banyak ini. Lihat kan, kalau di Sulawesi Tengah dan Utara pendeta ulang tahun, hadiahnya mobil. Makanya sayang kita bukan GPDI. Tapi GPDI di Pulau Jawa tidak begitu, Pak. Enggak ya? Enggak. Saudara, malah kita ulang tahun, malah jemaat minta, Om, kado nih Om. Ya semua. Si ulang tahun dijauhi kado. Nah, saudara. Iya kan, saudara? Tapi ini masih berlaku loh di Sulawesi Utara, masih berlaku loh di Samrak, Manado. Ini pendeta bertiap kali ulang tahun mobil baru dikasih jemaat. Satu belum tua, masih bagus. Ulang tahun depan, bahkan bukan cuma pendetanya, istri pendeta, anak pendeta, ulang tahun. Nah, sebentar lagi cucunya pendeta. Ini akan membuat bangga gitu loh jadi pendeta. Kenapa? Tidak dulu susah, udah identik susah itu udah lewat. Memang susah, udah kita niati. Tapi kita mesti, tidak boleh rendah diri. Tidak boleh, kita tidak boleh pesimis, mesti optimis. Kalau Tuhan berkati jemaat yang kita layani, mosok Tuhan tidak berkati kita? Mestinya kita lebih dulu diberkati, karena kita yang memberitakan firman yang dilakukan jemaat. Lalu jemaat memberi, diberkati. Ayat ini berkata, kalau kita dulu yang melakukannya. Kita ajari perpuluhan jemaat, kita eman berpuluhan. Gak boleh eman dong. Walaupun ada banyak pendeta ngomong perpuluhan gak perlu. Samping pun juga Pantai Costa, bukan Protestan, sorry. Karena anak-anak saya Protestan. Anak
anak-anak Protestan saya gajian tiap bulan tanggal 1 gajian. Loh, satu tahun 15 kali. Ini Pak Anton, halo Pak Anton. Anak saya temannya beliau ini. Loh, di GII itu 15 kali setahun gajiannya. Gajian kan sebulan setahun 12 kali. Ini gajian 15 bulan dalam setahun. Loh, Anda dikasih mobil, suruh beli mobil, ya toh, tapi kredit dari gereja. Tapi mau doain, tiap bulan suruh nyicil cuma 1 juta ke gereja. Tapi gereja ngasih untuk maintenance 1 juta. Nah, kayak aja, saudara. Iya kan? Loh, belum lagi homely-nya. Homely itu THR-nya. Wih, tangga Pak Anton ini kok nekat dia pergi ke Tulungagung. Ini luar biasa pengorbanan. Ya, anak saya juga gitu, wani-wani pulang. Ya, dapat apa? Nggak ada THR. Kau no THR sopo. Ya, saudara-saudara. Tapi begitulah. Jadi ibu bapak kekasih Tuhan, apa yang kita ajarkan, mari kita dulu yang lakukan. Gitu loh. Kita dulu yang lakukan. Apa saja, pikul salib kah? Gitu loh. Apalagi mengasihi kah? Atau menabur kah? Gitu loh. Atau apa saja, saudara. Kalau kita yang lebih dulu, saya selalu kasih tahu sama jemaat, ini khotbah bukan buat Anda, ini buat saya. Itu sebabnya tidak heran pendeta khotbah, pendeta nangis. Loh, saya kemarin siang pun masih khotbah nangis. Kenapa? Saya sendiri belum melakukan, masih kurang melakukan. Gitu saja sudah Tuhan sayang. Apalagi kalau kita melakukan full. Saudara-saudara, jadi jangan lagi pesimis, kita mesti optimis. Jadi hamba Tuhan mesti lebih diberkati ketimbang jemaat. Yang setuju katakan? Kalau kita lebih dulu melakukannya. Jemaat yang lebih dulu melakukan. Ya apa sih? Jemaat dulu yang mengerjakannya, firman yang disampaikan, mereka yang dapat dong. Karena firman Tuhan itu iya dan amin, bukan? Yang pasti terjadi, bukan? Mulutnya Tuhan dapat dipercaya, bukan? Dan pasti tidak pernah diingkari. Nah, oleh sebab itu jangan kalah sama jemaat. Ya kan? Orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah tepat waktu. Tadi itu dikasih penghormatan. Siapa yang datang pertama tadi? Parimono. Ya kan? Kita tapi yang lain tidak telat. Saudara, orang yang sukses dan yang sudah sukses itu orang-orang yang tidak pernah tepat waktu. Juga bukan on time, tepat waktu. Enggak. Dia bukan juga pas time, setelah waktu. Dia datang pasti sebelum waktu. Saudara, dalam gereja, ayo kita lebih dulu keluar. Iyalah, kita lebih dulu keluar. Saudara, dono orang, tidak apa-apa. Duluan kita. Kalau kita perlu marah istri dan anak-anak, lu keluar. Dari gereja tinggal melangkai, kok telat? Orang lain datang dari jauh, kita dari pastoring melangkai, lu teko, kok ya telat? Loh, saudara, ngono kok mau diberkati? Ya, jadi ibu bapak ini yang pertama membuat kita senang hari ini. Kalau saya yang berkhotbah dan saya dulu lakukan, apa susahnya Tuhan genapkan? Sehingga kita tidak boleh hanya jemaat diberkati. Saya mesti diberkati. Haleluya, saya mesti diberkati. Di desa tidak masalah, Tuhannya sama. Kalau kita melakukan, apa susahnya? Ya kan, waktu Yosua umur 110 tahun, ya sudah hampir tutup mata. Apa kata Yosua kepada seluruh orang Israel? Aku ini ngalami 40 tahun waktu aku keluar dari Mesir. 40 tahun aku di perjalanan. 30 tahun aku sudah tinggal di Kanaan. Sekarang aku sudah tua mau tutup mata. Apa dia katakan? Satu pun janji Tuhan tidak pernah ada yang tidak digenapi. Semuanya terjadi. Kalau kita lakukan, apa susahnya Tuhan genapkan? Ya kan? Dan itu sebabnya ada yang berbuah 60, 30, dan 100. Tergantung bagaimana dan seberapa banyak yang kita lakukan. Ini yang pertama, saudara. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, yang pertama kita duluan. Tidak usah nuntut orang. Ya, tidak usah nuntut jemaat. Gitu loh, tidak usah nuntut. Ada satu cerita pendeta lalu mau berhenti. Tidak cuma pendeta mau berhenti ya, setan aja mau berhenti dari setan. Ya, katanya di anekdot itu, satu hari setan dia datang sama Tuhan. Tuhan, yo kenapa?
aku mau berhenti dari setan. Kenapa kamu mau berhenti dari setan? Apa? Manusia semua pekerjaanku sudah diambil sama manusia. Pekerjaanku setan sudah diambil semua oleh setan. Apa yang diambil oleh manusia? Kalau mereka korupsi, loh, hasil korupsi, saya tidak pernah dikasih apa-apa. Tapi waktu ditangkap KPK, ngomongnya apa? Ini adalah pekerjaan setan. Loh, aku udah pernah menikmati hasil korupsi, tapi mereka bilang ini hasil pekerjaan setan. Kalau ada orang selingkuh, ada orang senang-senang saudara, ya lalu ketangkep basah, lalu kemudian ngomong ini pekerjaan setan. Ya sudah, Tuhan saya berhenti aja dari setan, karena pekerjaan saya sudah diambil orang yang namanya manusia. Jadi Ibu Bapak, kita lihat yang pertama ini, ya asal kita lebih dulu melakukannya. Yang kedua, Lukas 14, 2 aja ya, gak usah panjang-panjang. Bukan karena ngomong ini kadang-kadang kita pada pendeta nih dibuka rahasia dapurnya. Kalau ada pendeta ngomong, saudara, saya tidak mau perpanjang khotbah saya. Wow, hebat ya saudara. Itu bukan karena tidak mau perpanjang, memang bahannya cuma itu. Hah? Saudara-saudara, yang mesti kita jujur gitu loh. Bahannya memang itu, tidak ada lain. Ketuanya kan rohani, nanti Roh Kudus yang akan menjelaskan. Pentekosta gitu, ya. Paulus dia khotbah dari sore sampai pagi. Dia berkata apa? Aku kekurangan waktu. Aku belum cerita tentang Gideon. Aku belum cerita tentang Daud dan Saul. Tapi larut sudah waktunya. Loh, saudara-saudara, dalam kitab Ibrani, bahkan waktu satu kali Paulus khotbah, Eutikus jatuh karena terlalu lama khotbahnya. Sekarang pendeta khotbah lama. Halo. Gak payu. Ojo lagi jemaat, bujuk gue mau nggak kan? Tadi pun saya dipesan. Iya kan saudara. Nggak tahu, gereja sekarang mengalami degradasi saudara. Ya saya masih salut. GPT, ada GPT di sini? Nggak ada ya. GPT Pentekosta Tabernakel khotbah masih tetap konsisten 2 jam. Jemaatnya kuat itu, walaupun gini-gini ambil merem itu kan. Saudara, iya saudara, loh konsisten gitu loh, saudara. Di sini ada ya anggota Bama kita apa namanya? Gantinya Om Badlin sama namanya Pak Samuel ya. Timotius. Itu sama itu GBC itu, sama itu orang GBT dulu sama dengan saya. Khotbah tetap lama. Kalau belum lama, belum khotbah namanya. Ya kan? Dan sekarang rata-rata jemaat di Dolisuwe ra gelem saudara. Gak gelem. Gitu loh. Mereka berkata makin lebih cepat lebih baik. Begitu saudara. Ya kan? Malah yang perlu, waduh, mari kita berdiri dan Tuhan memberkati kita pulang. Itu lebih baik, saudara. Mana lebih baik? Duduk lama atau perkeluar? Nanti kesuai saudara. Ya, kita lihat yang kedua. Pendeta ini kakek omongin ya saudara. Ya baik. Yang kedua ini dalam Lukas 14 ayat 23. Lukas 14 ayat 23. Ya, Lukas 14 ayat yang ke-23 berkata demikian. Lukas 14 ayat yang ke-23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Saudara-saudara, gimana mau diberkati rumah Tuhannya tidak penuh? Loh, saudara-saudara, ini peristiwa Tuhan mengundang pesta pernikahan yang di para undangan tidak mau datang orang Israel. Lalu datanglah undangan buat kita. Itu kita aplikasikan buat kita dalam gereja. Tuhan bilang rumahku harus penuh, saudara. Dan saya yakin kalau rumah Tuhan penuh, apa enggak pendetanya makmur? Kita enggak boleh nyanyian dulu itu. Anak ayam turun 10 terus mati 1 tinggal 8 dan seterusnya. Lalu mati lagi tinggal 3. Saudara mau tahu yang 3 itu siapa? Pendeta, bujurnya di anaknya. Lah ya piye jadi diberkati? Gak boleh, rumah Tuhan mesti penuh.
No, sebab itu kita mesti berjuang, tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa puas jemaat sudah begini banyak, tidak boleh. Makanya sekarang gereja berlomba-lomba. Lihat kan saudara, gereja yang besar-besar jumlah jemaatnya, wah, kalah bisnismen sama pendeta. Makanya banyak orang bilang, enak yang kamu jadi pendeta ya. Loh, enak yang kamu jadi pendeta ya. Lah enak jadi pendeta, kan gitu saudara. Ya kan, bukan panggilan pasti kau tidak akan tahan. Ya, Philip Mantova, ada GSM sini? GMS ya? Ada saya bukan orang GSM. Ya, ada GMS, ada hadir. Pastor senior nggak dia bilang apa? Pasti sama mendengar kalimat seperti itu. Wah, enak jadi pendeta ya, naiknya begitu dan tinggalnya di hotel mewah dan sebagainya. Dia bilang, kamu kalau mau tahu, ikut saya seminggu aja kalau kamu tidak sakit. Bagaimana kamu lihat kerja kita? Kurang tidur malam, tidak pernah siang tidur, terus kerja terus. Ya, mobilitas begitu tinggi dan banyak yang dikerjakan. Tidak kuat. Kan begitu saudara. Jadi kita lihat yang kedua, mari kita terus membuat rumah Tuhan penuh. Kalau rumah Tuhan yang diaplikasikan gereja yang Tuhan percayakan saudara layani, saya layani, penuh. Masuk dong. Lek kandang kambing itu penuh. Memang banyak kotorannya, pasti. Pasti. Banyak kencingnya, banyak keciputnya, itu pasti. Tapi juga pasti banyak susunya. Kalau dipelihara gemuk mesti keluar susunya. Pasti keluar bulunya untuk dipakai untuk bol. Dan juga keluar apanya saudara-saudara? Dagingnya untuk dimakan. Jadi masalahnya saudara, kita tidak boleh putus asa. Yuk, cara gereja memenangkan jiwa tidak sama. You mau pakai cara GSM? GS? Enggak apa-apa. Iya oke-oke aja. Enggak apa-apa. Jangan salahkan. Wih, dipancing dengan roti. Tidak salah. Yang salah jemaat kita, kenapa mau dikasih roti? Gitu loh. Kita mesti bangga kalau ada gereja besar, ada gereja diberkati Tuhan. Ya, kita mesti mikir caranya ya apa ya? Ya, caranya apa sih? Nah, kita terbiasa tidak bisa begitu. Ya wis, mereka punya teologi ya, kau yang nabur, kita dikasih karunia. Enak saudara. Dan ini keluar dari mulut seorang pendeta. Kalian gereja-gereja itu hanya dikaruniai untuk menabur. Kami dikaruniai oleh Tuhan untuk menuai. Saya bilang biasa. Ya, jadi saudara-saudara, kita semua dikaruniai menabur, juga dikaruniai menuai. Iya, saudara-saudara. Dan betul, kalau rumah Tuhan penuh, jiwa-jiwa dimenangkan. Kalau jiwa itu digemukkan dengan pelayanan kita semua, tidak mustahil kan keluar susunya. Tidak mustahil. Tidak mustahil keluar susunya. Jadi kalau berkat itu cuma 10 juta, 20 juta, 100 juta, kecil. Mendengar sekarang. Karena musuh. Lihat dombanya yang dimenangkan itu ikan paus. Itu loh. Kita ini kan seringkali cuma menangkan teri. Loh, teri itu kuru karena dagingnya ritok. Komplain aja, rewel jemaat. Wis kalau dagingnya rewel. Saudara-saudara, tapi kalau Tuhan izinkan kita menangkap ikan paus, wih, tulangnya tidak terlalu banyak, dagingnya banyak. Kalau ikan paus yang masuk ke gerejamu, wow, saudara, apa susahnya? Apa susahnya? Loh iya kan Bapak? Dan kita mesti optimis tentang ini, untuk berjuang terus selain kita dituntut untuk melakukan yang kita ajarkan, yang kita beritakan. Kita lebih dulu diberkati. Setelah itu jangan lupa, rumah Tuhan mesti penuh. Tentu rumah yang di sorga, tapi juga rumah yang di dunia. Karena kita dipercayakan kandang. Saya tidak boleh menggembalakan kandang yang bukan Tuhan tetapkan untuk gembala di kandang. Membalakan domba bukan kambing. Iya, kandang domba. Iya, saudara. Tapi kebanyakan dari kambing dulu baru domba. Daono jemaat dari domba itu awalnya dari kambing dulu.
yang suka protes, yang suka melawan, yang suka kayak sopo, suka lama-lama diajari, dilayani, jadi loh ini kita hadapi loh. Jemaat yang masuk di gereja kita itu rata-rata baik, enggak baik. Ditelateni dengan doa, dengan air mata, enggak karu-karuan. Dibentuk ya. Dan membentungi, ada satu pendeta teman saya di Maron, sebelah Maron. Ya, gerejanya ada, orangnya satu pun tidak ada. Ya karena dibentuk. Saya tanya kenapa? Lah kok dirasani? Oh, kok dirasani? Wedok lho pendeta ini. Oh, ya terus ya tak labrak. Oh, ya kuwi entek jemaat. Tuh iya saudara. Iya. Saya belum lama saya datang nanti saya kasihan rekan apa tuh tak parah. Tak lihat jemaat gereja ini. Kalau belas dan bahkan belum tidak pernah dibuka lagi. Tapi pendeta, loh menurut oh jadi tukar, oh jadi bentuk Pak. Kita yang dibentuk, tapi kita tidak boleh bentuk. Tuhan Yesus kan yang dibentuk. Petrus yang potong kopinya, imam besar anak hambanya. Enggak, itulah Tuhan saya, Tuhan kita, hamba-hambanya. Ya, jadi saudara-saudara kita lihat. Kita tidak boleh berhenti menangkan jiwa. Cara boleh berbeda, tapi harus ada jiwa yang dimenangkan. Tidak boleh, mesti susah loh kalau ada jemaat itu meninggalkan Tuhan. Ya, saya senang ada jemaat saya di dekatnya rumahnya Pak Nixon. Lama tidak datang saya tusuki. Tidak apa datang saya ada agak tua om. Ya terus saya tak cari gereja yang paling dekat. Bagus. Saya bilang. Dekat di mana? Tempatnya Pak Nixon. Oh iya, baik. Jangan pindah-pindah ya. Itu gerejanya Tuhan Yesus juga gereja yang baik. Haleluya. Saya ketemu kemarin Pak Nixon. Pak Nixon. Ya apa? Kongguan gimana? Suami. Oh udah 2 bulan lebih gak teko ya. Mesti ngomong haleluya. Begitu pelayanan ya, semua ngalami. Tapi jangan putus asa, gitu loh. Pergi 1, datang 10, mesti begitu saudara. Jangan harap jemaatnya orang. Kita mesti menangkan jiwa. Kalau ada jemaat pindah karena dia mau, jamin. Gak apa-apa, jangan digegeri. Pendeta yang menerima jemaat yang pindahan jangan dimarahi, jangan dimusuhi. Malah kalau belum perlu kita ngomong, open door. Kan begitu. Open nono ya, baik, open nono. Saudara pikir ngopen itu gampang? Pak Nixon, gak gampang saudara. Air mata, tapi itulah yang Tuhan mau kita lakukan ya. Yang terakhir satu ayat ini ya. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat 19. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Berkata demikian. 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Jiwa-jiwa yang kita menangkan mungkin di dunia belum bisa memberi susunya, belum bisa memberikan bulu dan dagingnya. Kita tetap mesti melayani dengan lebih baik, dengan cinta. Kenapa? Bukan cuma di dunia hasilnya. Kita lihat dalam 1 Tesalonika 2 ini ayat yang ke-19 berkata demikian. Siapakah yang jadi pengharapanku atau sukacitaku atau mahkotaku dan kemegahanku di hadapan Tuhan Yesus, Tuhan kita pada waktu kedatangannya kelak. Kalau bukan kamu, jemaat Tesalonika, sungguh kamulah kemuliaanku dan sukacita. Siapa yang jadi kebanggaan kita waktu kita ketemu Tuhan? Kita tidak usah ngomong, jemaat yang akan saksi. Tuhan, kita kan semua akan dihadapkan satu persatu. Ada pengadilan Kristus, ada pengadilan Allah. Kita akan dihadapkan ke pengadilan Kristus. Diadili bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima upah dan mahkota pahala yang kita akan dapatkan. Orang akan menghadap Tuhan. Aku jadi Kristen karena itu, Pak Pendeta. Aku udah gak mau. Aku udah hina-hina olok-olok dia. Aku caci maki. Dia tekun, dia cinta saya.
sampai akhirnya saya jadi Kristen. Lalu sekarang aku lagi bersaksi di depan Tuhan. Itu yang kata Paulus. Paulus ngawami seperti yang kita alami, sama aja. Dan kata Paulus, siapakah kemegahanku, mahkota dan sukacitaku di hadapan Tuhan waktu dia datang kembali? Kamu, buah tanganku, kata Paulus di Asia Kecil. Ya, buah tanganku di waktu engkau ada di Makedonia, waktu engkau di Efesus, aku yang memenangkanmu. Sehingga Paulus berkata, memang kau punya banyak guru, pengajar, tapi engkau tidak punya banyak bapak. Aku bapakmu di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita mesti optimis, melayani Tuhan. Pasti Tuhan tidak biarkan kita. Kita tidak usah nyanyi ya. Kita selesaikan karena masih ada pengukuhan, terus ada panitia Natal, terus ada makan bersama di istana. Wah, panjang dan lebar. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih Om untuk firman Tuhan-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan belum ditutup dengan doa Pak Nixon. Pemain musik, kita mau setelah ini kita mau berkorban bersama. Kembali kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai dan berlimpah dalam kehidupan kami. Kalau kami kembali mendengarkan nasihat didikan firman Tuhan, Tuhan kiranya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan hidup dalam hidup kami, dan kami menghidupi firman-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah, terutama kami hamba-hamba-Mu. Kami terlebih dahulu melakukannya, biar apa yang kami lakukan terimpartasi untuk dilakukan oleh jemaat. Kami diberkati hamba-hamba-Mu, jemaat diberkati, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Allah saat ini diberkati, dan setiap kami hamba-hamba Tuhan di Bamak semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mas Ferry, tolong main drum. Bisa? Karena saya lagi ngajar. Oke, kita percikan pujian yang tadi. Ku cinta keluarga Tuhan, dan ada kan boleh? Oh ada, bisa nanti mungkin ibu-ibu aja yang bawa untuk tentang kolektor, untuk kita bawa persembahan keluarga Tuhan. Memberkati dengan limpahnya. Pujikan nama Tuhan. Waktu selanjutnya acaranya mendoakan. Langsung Ibu Ketua menyampaikan sambutan, dan juga mungkin nanti setelah ini akan doa untuk Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih untuk kepercayaan yang Tuhan yang Bapak Ibu sudah berikan kepada saya untuk kembali jadi Ketua PAMAK di periode
2024 sampai dengan 2028. Mohon maaf bila mana baru kali ini kita akan mengadakan pengukuhan pengurus Bamak ya. Setelah kita berunding rapat dengan rekan-rekan, hari ini kita bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu pengurus Bamak di periode 2024 sampai 2028. Namun sebelumnya saya mau menyampaikan sedikit ya tentang visi ya, boleh disampaikan. Ini yang menjadi kerinduan saya sejak tahun 2010 ketika saya mengikuti seminar AG. Saya punya visi bagaimana hamba Tuhan itu bersinergi untuk kesatuan tubuh Kristus. Kita tahu hamba Tuhan tidak hanya pendeta, dan pekerjaan Tuhan tidak akan bisa terlaksana dengan baik kalau hanya kita saja pendeta yang berkecimpung di dalamnya. Jadi perlu adanya sinergi antara hamba Tuhan baik di dalam profesional pengusaha maupun kita sebagai hamba Tuhan yang pelayanan mengembalakan. Oke, nah untuk itulah itu visi saya ya hari ini, bagaimana hamba Tuhan itu bersinergi untuk kesatuan tubuh Kristus. Ini tidak mudah Bapak Ibu. Saya pada waktu itu tahun 2010 sempat ditertawakan ya sama beberapa rekan kami. Ini sederhana, kata-katanya sederhana, tapi ini tidak mudah dan kita tidak tahu kapan ini bisa tercapai. Tapi ini menjadi kerinduan saya, bagaimana kita itu bisa bersinergi dengan rekan-rekan kita yang lain dalam profesional, pengusaha, dan hamba Tuhan di bidangnya masing-masing. Karena tanpa adanya sinergi, apapun yang menjadi kerinduan kita, program, rencana apapun tidak bisa berjalan dengan baik. Betul ya Bapak Ibu? Satu contoh, kita mengadakan Natal Bamak aja nih, nanti program yang bulan Desember. Kita perlu bersinergi dengan hamba Tuhan yang lain. Inilah yang akan kita pupuk, bagaimana kita menjalin hubungan baik sehingga kesatuan tubuh Kristus itu terjadi. Dan misi saya, next, antara lain yang akan kita lakukan, bagaimana macet ya, visi misi, tujuan, ya kalau macet ini aja 1-2 ayat firman yang kita pakai buat pegangan Bapak Ibu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Sebelumnya ini kan ada 1 ayat lagi ya, di Amsal 15 ayat 22. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak ya. Bapak Ibu Saudara, anggota Bamak semuanya, rekan-rekan pengurus, saya menganggap kita semua ini adalah penasihat yang bijak ya, dan kita libatkan semuanya untuk membahas, memutuskan, melaksanakan sesuatu. Karena itulah program-program Bamak ke depan itu sudah kita sharingkan, kita bicarakan, kita rapatkan bersama dengan seluruh pengurus. Dan ini ayat andalan yang kita pakai, bahwa kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kita percaya bahwa ketika kita sungguh-sungguh meminta sama Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan itu punya satu keistimewaan yang luar biasa. Ini pengalaman pribadi saya, Bapak Ibu, dan Bapak Ibu semuanya juga pasti mengalami hal yang sama.
bagaimana ketika kita dalam pergumulan, apalagi yang pergumulan yang berat, kita masuk kamar, kita datang kepada Tuhan, kita mohon dengan sungguh-sungguh pujian penyembahan, kita percaya apapun yang menjadi doa kita dijawab Tuhan. Itu pengalaman saya. Bagaimana Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan. Nah, demikian Bapak Ibu, tidak saya perpanjang lagi. Pagi hari ini saya akan memanggil Bapak Ibu Saudara yang menjadi pengurus PAMAK di periode 2024 sampai dengan 2028. Surat keputusan Badan Musyawarah Antar Gereja PAMAK Kabupaten Tulungagung periode 2024 sampai dengan 2028 nomor 3 garing PAMAK TA garing 9 garing 2024 tentang susunan pengurus PAMAK Kabupaten Tulungagung periode 2024 sampai dengan 2028 menimbang bahwa telah dibentuknya kepengurusan PAMAK Kabupaten Tulungagung periode 2004 sampai dengan 2028, mengingat hasil keputusan musyawarah PAMAK Kabupaten Tulungagung, maka kami memutuskan beberapa nama ini untuk bisa maju ke depan, ya, bisa minta tolong penasehat Bapak Pendeta Petrus Laude STH MA. Penasihat yang kedua, minta tolong Pak Petrus boleh maju ke depan, karena setelah ini kita akan didoakan ya dalam pemukulan ini. Yang kedua, Pendeta Musa Haisu MTH, tapi hari ini berhalangan hadir karena ada tugas misi di luar pulau. Ketua saya sendiri, Pastor Elis Papaningse. Wakil Ketua Pendeta Roseko Prasetyo STH, minta tolong boleh maju ke depan. Sekretaris 1 Pendeta Cornelio Dosres MP3. Sekretaris 2 Pendeta Satriawan Susanto SSI, hari ini berhalangan hadir. Bendahara 1 Pendeta Timotius S. Mulyadi STH, minta tolong boleh maju ke depan Pak. Bendahara 2 Pendeta Widi Astuti, perwakilan di FKUP Pendeta Tri Hadianto STH MA, dan di sini ada komisi-komisi. Yang pertama Komisi Wanita Ibu Emilia Rahel Retraubun STH. Yang kedua Komisi Kependetaan Pendeta Nixon Pandaitan STH. Komisi Antar Lembaga Pendeta Yefta Karno SPDK, minta tolong boleh maju ke depan. Komisi Diakonia Pendeta Anneke Novarita Kalangi SPDK. Komisi Pemuda Remaja Pendeta Frinatal Purba SEMTH, boleh maju ke depan Pak. Bapak Ibu, ini pengurus yang pagi hari ini kita kukuhkan sebagai pengurus PAMAK periode 2024 sampai dengan 2028. Pelantikan nanti akan diadakan oleh PAMAK Jatim, rencana bulan Januari. Setelah saya memberikan surat tugas kepada pengurus, nanti minta tolong Bapak Pendeta Yansen selaku penasihat di periode kepengurusan kemarin untuk membawakan doa bagi kami. Di dalam surat tugas itu sudah ada job desk masing-masing Bapak Ibu, tapi kita tidak bahas sekarang. Di pertemuan kita bulan November yang akan datang baru akan kita share kepada Bapak Ibu semua. Sambil saya memberikan SK kepada pengurus, minta tolong Pak Yansen untuk mempersiapkan diri.
Ada yang belum ya? Tidak ada ya? Pak Satriawan belum ada. Pak Satriawan tadi sudah saya Oh. sampaikan ya. Iya. Berhalangan. Ya. Di atas Om. Saya mohon Bapak Ibu Saudara sekalian berdiri. Bapak Ibu semua, kita bersama-sama mendoakan mohon berkat dari Tuhan untuk pengurus Bamak periode ini, supaya Tuhan memberikan kekuatan dan apa yang nanti mereka kerjakan bersama dengan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu mengangkat kedua tangan ke depan. Kita ikut mendoakan dan berkati pengurus yang ada. Berkat itu datang daripada Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya turunlah berkat kepada Bapak Ibu Saudara pengurus. Tuhan berkati tugas yang diembankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan kepada saudara-saudara dan kita semua untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Terpuji Engkau ya Bapa. Kami percaya tangan Tuhan sudah menjamah dan memberkati kekasih-kasih kami yang sudah siap melayani Engkau dan pekerjaan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara sekalian.
Gitu terus aja. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sebentar pengumuman kita khusus untuk Natal nanti. Kami panitia Natal memberitahu dulu pertama, nanti teman-teman panitia Natal yang sudah ada di grup minta tolong jangan pulang dulu. Terus singkat-singkatnya nanti kita akan membahas tentang Natal. Bapak Ibu, Natal kita Desember tanggal 12. Sudah ada kayak Natal setelah itu? Atau sebelum itu? Tanggal 12 itu hari Kamis. Dan di Barata jamnya jam 5. Sementara waktu seperti itu pengumumannya Bapak Ibu untuk mengatur jadwal Natal di gereja masing-masing, dan target kita 800 sesuai dengan kapasitas yang ada di Barata. Itu dulu yang pertama. Pertemuan kita nanti 2 bulan mendatang ya, sesuai kemarin omong-omong kita di Perigi. Berarti pertemuan kita nanti November ya, tempatnya menyusul di grup nanti. Kita akan tanya dulu gereja yang bersedia dan sebagainya. Dan yang lain minta tolong juga teman-teman, kalau seandainya saya hubungi nanti karena ada tugas untuk menjadwal tempat, dan teman-teman kalau melayani kiranya kami diterima dengan baik ya. Amin saudara ya. Baik yang di gunung, di lembah, di jurang, dimanapun terima dengan baik ya. Sementara demikian juga ngomong dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak yang bertugas. Puji firman Tuhan, Bapak Saudara, acara kita sudah selesai. Saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Setelah kita dengan doa, kami mengundang Bapak Pendeta Natali Haryanto akan ke depan doa berkat untuk kita semua. Kami semua mungkin berdiri dan kami sudah berdiri. Kiranya terima kasih Bapa di surga, Kau telah memberkati acara ibadah persekutuan kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kepada kami pengurus Bamak yang telah terpilih. Biarlah kiranya Tuhan memakai mereka
lebih dahsyat lagi untuk periode yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan buat semuanya ini. Pada akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dari tempat ini. Biarlah kiranya berkat nikmat Allah Bapa kita di surga, kasih serta kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam urapan serta bimbingan kuasa Roh Kudus menyertai, membimbing kita mulai saat ini sampai Tuhan kita Yesus datang kembali. Setiap kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu sebentar sebelum mendoakan. Bapak Ibu tadi sudah absen, sudah menerima buku. Bapak Ibu tetap berdiri menghadap ke depan, nanti akan difoto untuk disampaikan kepada donatur. Yang kedua, Bapak Ibu yang belum bayar BPJS mungkin ada belum,